Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin Pak Erik tanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian hari ini masih bersemangat? Masih. Itu kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini yang akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Pak Erik ingin semoga hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala hal atau khususnya dalam hal kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, atas dasar hal tersebut, Pak Erik meminta kepada salah satu teman kalian untuk memimpin doa kita hari ini, yaitu kepada Mbak Novi. Silakan Mbak Novi, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo, Mbak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga doa kita kali ini diberikan kemudahan ilmu dan kelancaran kegiatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Kita hari ini yaitu kita akan melakukan kegiatan yang namanya ice breathing. Pasti karena ini sesuatu yang hal yang sudah sering kita lakukan bersama, Pak Erik akan membagi kelompok kita hari ini, yaitu kelompok kita masih menggunakan model yang sama seperti yang sering kita lakukan, adalah ada yang kelompok jika dan ada yang kelompok maka. Maka di hari ini sebelah kanan Pak Erik saya masukkan dalam kelompok jika, dan sebelah kiri Pak Erik saya masukkan sebagai kelompok maka. Oke, Pak Erik memberikan waktu kepada kalian untuk membuat sebuah kalimat yang diawali dengan kalimat jika, dan sebelah dari kelompok maka Pak Erik membuat kalimat saya minta membuat kalimat yang diawali dengan kalimat maka. Oke, Pak Erik berikan waktu selama 5 menit untuk kalian berpikir sebuah kalimat yang menurut kalian yang ada dalam pikiran kalian. Silakan kalian buat kalimat. Saya berikan waktu 5 menit. Maka aku akan bahagia. Jika kita bahagia, Maka aku akan terjatuh. jika kamu berlari, Maka aku akan lelah. Oke, terima kasih buat bawahnya. jika aku melakukan hal yang salah, Maka aku berlari. jika aku mandi di malam hari, Maka aku terjatuh. jika aku sedang bersedih, Maka turun hujan. Maka turun hujan. Oke, terima kasih buat bawahnya. Dengan senyum kita hari ini akan menambah semangat kita semuanya, khususnya dalam hal kita dalam memberikan pembelajaran atau dalam pertemuan kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin Pak Erik sampaikan terlebih dahulu. Pak Erik ingatkan, pernah nggak kalian belajar Microsoft Office? Khususnya dulu kita sudah membuat Microsoft Word. Kita berlatih Microsoft Word, ya kan? Kita sudah bagaimana sih cara menyimpan sebuah file ke dalam Windows Explorer atau ke dalam drive di komputer atau laptop. Nah, apakah produk dari Microsoft Office itu hanya Microsoft Word saja? Tidak? Oke, menurut kalian apa saja sih yang merupakan produk Microsoft Office itu? Excel, oke, bagus. Ada lagi? PowerPoint, oke, bagus. Ada lagi? Access, ya betul. Access. Nah, maka pada hari ini, kalau kemarin kita sudah membahas atau kita sudah berlatih bagaimana kita melatih mengetik atau skill kita, keterampilan kita bagaimana kita mengolah atau menggunakan atau mengolah aplikasi pengolah kata, maka hari ini kita akan membahas aplikasi pengolah angka dalam bentuk spreadsheet. Atas dasar hal tersebut, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Erik ingin tahu sih bagaimana perasaan kalian.
ketika di rumah barangkali kalian ada unek-unek yang ingin disampaikan, sesuatu yang ganjal di dalam hati yang membuat perasaan kalian sedih, perasaan kalian berduka, perasaan kalian senang, perasaan kalian bahagia. Harapannya Pak Erip sih kalian selalu bahagia. Tapi segala kebahagiaan itu kan yang mengatur Gusti Allah. Oke, atas dasar hal tersebut silakan di dalam lembar kalian, Pak Erick sudah menyediakan salah satu lembar observasi dalam hal ini dengan memberikan centang pada salah satu ikon yang mewakili perasaan kalian, dinilai secara jujur. Bang, menurut ada pada perasaan kalian lebih nyaman itu bagaimana? Inilah yang nantinya akan dijadikan patokan atau fokus Pak Erick untuk pembelajaran berikutnya. Namanya siapa dulu? Mbak Dwi silakan dibacakan. Apa sih, bagaimana sih perasaan kamu? Kemudian dari jawaban pertanyaan-pertanyaan Pak Erick, yang tadi silakan dibacakan. Yang pertama, perasaan saya saat di rumah itu senang, Pak. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai kondisi lingkungan akan berdampak pada semangat belajarmu. Jadi pendapat saya mengenai kondisi lingkungan yang bisa menjadi dampak semangat belajar saya adalah oleh faktor capek dari sekolah yang pulangnya setengah 4, ditambah juga ada pekerjaan rumah, bantu-bantu orang tua, seperti itu. Semangat. Iya, Pak. Lanjut. 2. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar di rumah? Untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar di rumah adalah salah satunya waktu yang pas atau yang tepat untuk belajar, contohnya pada hari libur yaitu Sabtu atau Minggu. 3. Apa yang kamu rasakan saat kamu berlibur ke suatu tempat? Yang saya rasakan yaitu perasaan saya sangat senang sekali karena bisa berlibur di suatu tempat yang baru atau suasana yang baru. Oke, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika berlibur? Apakah daerah pantai ataukah gunung yang saat ini kamu Pantai. ingin Berlibur. Pantai, Pak. Pantai. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Tepuk tangan buat Mbak Dwi. Yaitu dengan proses asesmen diagnosis formatif. Nah, tetapi kita nggak usah dijawab saja, langsung saja ke lebih cepat. Saya ingin tanya secara umum saja lah buat kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Erick ingin kalian menjawab secara lisan saja. Kita langsung saja. Apa sih yang kalian ketahui mengenai Microsoft Excel? Apa sih yang ada dalam bayangan kalian mengenai Microsoft Excel atau spreadsheet itu apa? Apa sih menurut kalian? Mengolah angka di bidang keuangan. Membantu mengolah angka di bidang keuangan. Oke, terima kasih Mbak Novi. Ada yang lain? Silakan. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi pengolah angka itu menurut kalian? Suatu aplikasi yang diciptakan untuk membantu kegiatan manusia, karena kegiatan manusia itu kan banyak, Pak. Terus nggak cuma satu, misalnya ada satu orang itu pasti mengerjakannya berdasarkan beberapa data yang ada. Itu kalau misalnya tanpa spreadsheet atau tanpa aplikasi pengolah angka tersebut, kalau manusia sendiri menghitungnya satu persatu itu bakalan lama. Jadinya manusia membutuhkan spreadsheet untuk
sesuatu yang sifatnya adalah sebuah pendapat. Pendapat itu ingat, yang namanya pendapat itu tidak ada yang salah dan yang benar. Karena tidak ada patokan atau indikator apakah sebuah jawaban, sebuah pendapat itu baik dan benar. Yang ada adalah jawabannya sudah bagus, jawabannya kurang bagus. Kurang bagus bagaimana? Jawabnya sambil tiduran itu kurang bagus namanya. Tapi yang namanya pendapat itu hak orang masing-masing. Saya tidak akan menyalahkan. Oke, lanjut. Yaitu ingin mengetahui tingkat pengetahuan awal kalian mengenai spreadsheet yang selanjutnya. Apa sih yang kalian ketahui tentang beberapa shortcut yang sering kita gunakan di dalam Microsoft Word? Contoh, Ctrl C. Nah itu, Ctrl C itu untuk apa? Untuk mengcopy, oke. Terus apalagi yang kamu ketahui Mbak Maya? Ctrl V. Menempel, terus ada Ctrl A bisa, B bisa, terus I, U, terus P untuk print dan seterusnya. Oke, terima kasih buat Mbak Maya, tepuk tangan buat Mbak Maya. Kita di SMK ditekankan pada mempunyai skill-skill tertentu yang menghasilkan sebuah project. Harapannya apa di sini? Pak Erick selalu ingat, apapun yang kita pelajari harus menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kita. Kita tidak hanya sekedar menghafalkan saja, kita tidak hanya sekedar memahami saja, tapi kita juga harus menghasilkan produk. Itulah SMK. Kenapa demikian? Karena life skill kita lebih utama ketika kita terjun di lapangan. Sehingga apapun yang kita pelajari tidak berdasarkan pada konteks apa sih yang harus kita lakukan, kemudian Pak Erick mengarahkan tidak. Pak Erick mengharapkan kalian mempunyai kritis tertentu dengan cara berkolaborasi sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, dalam hal ini produk yang akan kita bahas adalah model aplikasi, sistem aplikasi penggajian dengan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi sederhana, aplikasi gaji dengan menghasilkan Microsoft Excel. Nah, atas dasar selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Pak Erick meminta tolong kepada Mbak Novi membacakan secara keras tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan Mbak Novi. Kelihatan nggak? Tujuan pembelajaran. Setelah berdiskusi dan menggali informasi dari materi di multimedia pembelajaran interaktif atau MPI dan multi digital, peserta didik dapat 1. Menerapkan konsep-konsep dasar aplikasi pengolah angka spreadsheet dengan baik dan benar. 2. Mengklasifikasikan jenis-jenis tipe data dan sumber data pada aplikasi pengolahan angka spreadsheet dengan baik dan benar. Oke, tepuk tangan buat Mbak Novi. Oke, materi apa sih yang akan kita bahas hari ini adalah spreadsheet. Tujuan akhirnya apa sih sebetulnya yang akan ingin Pak Erick sampaikan kepada kalian? Harapannya apa sih? Tujuannya adalah kalian mempunyai skill spreadsheet dalam konteks SMK atau sekolah vokasi. Skill spreadsheet itu sangat penting. Ingat, supaya selalu mengarahkan kalian mempunyai skill Excel. Hampir mayoritas kita semua, mayoritas lulusan SMK sehabis lulus, mayoritas langsung bekerja. Itu yang kita Pak Erick tahu. Walaupun ada yang tidak menutup kemungkinan, ada yang melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tetapi mayoritas dan lulusan SMK adalah setelah lulus adalah melamar bekerja. Kalian tahu nggak apa sih yang dites ketika melamar pekerjaan di sebuah instansi perkantoran? Salah satunya adalah komputer. Kompetensi. Harapannya ketika kalian atau menerima pembelajaran kita hari ini, harapannya kalian mempunyai kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu harapannya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pada
langkah-langkah pembelajaran. Saat ini yang akan Pak Erik, sebelum kita mulai konteks proses kegiatan inti pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin Pak Erik sampaikan bahwa model pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajaran project based. Dalam hal ini maka kalian diharapkan satu membentuk kelompok diskusi dan tujuan belajar. Kemudian kalian melakukan proses pengamatan sebuah masalah. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok diskusi dan penentuan solusi. Oke. Jadi urut-urutan yang akan kita lakukan adalah membentuk kelompok diskusi, kemudian tujuan belajar, kemudian melakukan proses yang namanya pengamatan masalah dan diskusi kelompok, kemudian melakukan proses yang namanya kelompok diskusi dan penentuan solusi. Itu garis besar yang akan kita lakukan dalam langkah pembelajaran kita hari ini. Oke, kita masuk pada kegiatan inti. Maka sebelum kita lakukan proses kegiatan inti, Pak Erik menginginkan kalian atau kita akan membentuk sebuah kelompok. Jadi silakan saya sudah terbagi dengan sendirinya ya. Ini 4 sudah selesai. Kalian melakukan proses diskusi, apakah lebih nyaman, bagaimana kenyamanannya menurut pendapat kalian? Apakah lesen? Silakan. Kalau mau duduk silakan, kalau mau lesen silakan. Bahkan kalau mau di luar silakan. Tapi juga tidak mau mengganggu kakak-kakak kelas sekalian yang sedang proses ujian. Jadi silakan kalian diberikan kebebasan asal masih dalam lingkungan atau ruangan ini. Paham ya? Oke, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Silakan gambar yang video yang ingin Pak Erik sampaikan sebelum kita masuk kepada ranah apa sih yang harus permasalahan yang harus kita kerjakan. Dasarnya video tersebut itu berkaitan dengan prosedur perhitungan sebuah gaji. Ada yang namanya, kalau kalian perhatikan itu ada yang namanya bahan pokok. Kemudian ada topping-topping yang lainnya dalam video tersebut. Nah, dalam konteks perhitungan gaji itu bagaimana sih menurut kalian gambaran tersebut? Nah, dari video tersebut, maka harapannya kalian melakukan proses yang namanya mendiskusikan sebuah permasalahan. Berdasarkan video yang sudah kalian amati tersebut, selanjutnya identifikasikanlah permasalahan sebagai berikut. Satu, bagaimanakah prosedur perhitungan gaji karyawan berdasarkan pada video yang tadi Pak tampilkan tersebut dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah prosedur perhitungan gaji karyawan dengan menggunakan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Kemudian, carilah sumber referensi yang dapat kalian cari sumbernya melalui multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran atau MPI sudah Pak Erik ada di pada laptop kalian masing-masing. Kita kemudian ada juga yang namanya modul yang sudah Pak Erik share kepada kalian di grup WA. MPI ada, modul sudah ada, kemudian
Pak Erik juga mau bebaskan kalian untuk berselancar di internet atau browsing dari internet. Media-media apapun yang dapat kalian gunakan sebagai proses mengidentifikasi sebuah permasalahan. Oke. Kemudian silakan didiskusikan ke dalam LKPD. Seluruh pertanyaan yang ada di situ itu sudah tercantum di dalam lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Erik sediakan. Dari lembar peserta didik tersebut nantinya kalian setiap kelompok wajib melakukan proses yang namanya presentasi di dalam kelas. Oke, silakan dikerjakan. Ya, di situ sudah ada semuanya. Oke. Bagaimana proses ini sumber daya itu gaji pokoknya masalahnya sesuatu ke saya Stop dulu. Lihat Pak Erik semuanya. Oke, bagi yang di bawah sebelum melanjutkan silakan boleh duduk di atas terlebih dahulu. Ditinggal aja nggak apa-apa. Duduk di atas dulu. Kalau mau kursinya agak digeser ke sana nggak apa-apa. Kalau boleh semuanya berdiri saja nggak apa-apa. Semuanya berdiri saja nggak apa-apa. Semuanya berdiri keluar dari area itu belakang justru Pak Erik menginginkan kita enjoy, relax, kita santai dengan melakukan yang namanya KSG. Dalam hal ini Pak Erik menggunakan teknik grounding atau namanya grounding itu berarti tanah. Atau lebih tepatnya adalah sering kita disebut sebagai earthing. Silakan semuanya nempel ke jelas nempel ya, semuanya berdiri nempel ke lantai karena yang namanya teknik grounding itu diwajibkan untuk nempel ke lantai. Silakan kalian berdiri senyaman mungkin yang tidak ada, nggak usah terlalu siap, santai saja, pokoknya enjoy semuanya. Atau kalau boleh duduk tapi yang penting kakinya nempel juga boleh. Paham ya? Oke. Nanti setelah kalian melakukan proses memejamkan mata, nanti ketika proses pemejamkan mata nanti ada yang namanya teknik pernapasan 7-4-8. Sambil kalian membayangkan sesuatu yang menurut kalian sangat nyaman ketika proses terpejam itu, yang membuat kalian relax. Itu bagaimana? Paham ya? Oke. Dan kemudian kalau memang kenyamanan itu dalam bentuk ketika kalian membayangkan ketika di sebuah pegunungan, silakan. Ketika ke sesuatu yang nyaman itu kalian berada di sawah, silakan. Oke, semuanya pada dengan Pak Erik, silakan. Dalam hitungan ketiga kalian memejamkan mata. 1, 2, 3. Oke, silakan semuanya pejamkan mata. Kemudian tarik nafas sebanyak 7 ketukan. Mari hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Keluarkan nafas sebanyak hitungan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Silakan buka mata kalian. Kemudian silakan kalian perhatikan di sekitar kalian. Benda apa yang pertama kalian lihat yang ada di ruangan ini? Benda apa? Silakan kalian cium. Bukan kalian cium. Apa sih yang tercium dalam hidung kalian saat ini?
Apakah kritik? Silakan. Kemudian kalian apa saja sih benda yang fokus utama kalian yang jadi fokus utama kalian yang saat ini setelah tadi terpejam. Yang pertama kali kalian lihat itu apa? Ya. Nah, selanjutnya silakan kalian pegang apa benda apapun yang ada di dalam yang dapat kalian raih atau yang ada di sekitar kalian. Silakan pegang apa saja. Kemudian rasakan benda itu, tekstur benda itu, apa bebas saja terserah. Handphone ada masalah. Kalau memang itu adalah fokusnya adalah handphone nggak ada masalah. Kalau itu memang benda itu buisro, silakan buisro dipegang nggak masalah. Paham ya? Oke, silakan pegang benda yang kalian meja, kursi nggak ada masalah. Silakan pegang teksturnya itu seperti apa. Teksturnya itu seperti apa, rasakan. Jadikan bahwa benda itu menyatu dengan kalian. Jadikan benda itu seolah-olah menyatu dengan kalian. Jadikan kalian adalah satu dengan benda yang kalian pegang. Kemudian rasanya itu seperti apa dalam jari jemari kalian. Silakan dirasakan seperti apa. Bayangkan bahwa benda itu menyatu dengan kalian. Oke, kalau sudah silakan tarik nafas sekali lagi, bebas, lepas, ya, oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini, teman-temanku yang sangat amat teramat aku cintai ya. Kalian semua setelah lulus dari SMK Negeri 1 Brebes ini pasti kalian mau melaksanakan kegiatan yang namanya bekerja kan. Kalian bekerja pasti ada alasannya untuk mencukupi diri sendiri, untuk membahagiakan orang tua dan juga seperti misal untuk kalau yang punya adik untuk nyangoni adik, untuk memberitahu ke teman-teman bahwa gimana sih caranya prosedurnya untuk memberikan gaji ke karyawan itu, apa aja sih yang harus diketahui, yang harus dihitung, apa yang harus ditentukan. Nah, sekarang kita akan belajar bareng-bareng bagaimana caranya untuk menentukan gaji karyawan di dalam suatu perusahaan. Bagaimana sih caranya suatu perusahaan itu memberikan gaji kepada karyawannya? Kalau menurut tadi ada video, di dalam video itu terdapat ada yang namanya gaji pokok. Menurut saya itu gaji pokok itu berasal dari kinerja karyawan selama karyawan tersebut bekerja di suatu perusahaan. Kinerja itu bisa dilihat dari kehadiran, dan terus bisa dari kerjanya, bisa dari sikapnya selama bekerja di suatu perusahaan. Dan untuk hasil dari kinerja itu biasanya berupa uang ya. Uangnya itu dalam satu hari harusnya ditentukan oleh perusahaan. Karyawan dihitung dari hasil kinerja karyawan itu sendiri ya. Terus semakin baik kinerjanya, otomatis gaji yang besar pun mengikuti karyawan tersebut. Betul atau tidak? Betul. Kalau ada orang dalam dan juga kalau digambarkan secara matematikanya itu gaji yang diberikan kepada karyawan itu namanya gaji bersih, dan gaji bersih ini dihitung dari gaji kotor dikurangi beban-beban yang ada. Kalau misalnya Tunjangan. Ya, tunjangannya ada gaji dasar ditambah tunjangan-tunjangan itu namanya gaji kotor. Nah, terus gaji kotor itu nanti dikurangi beban-beban yang ada seperti asuransi yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nanti barulah gaji itu diberikan kepada karyawan, begitu ya. Ya. Sebetulnya itu sebuah rumus sederhana ya. Ya. Ya, itu kan hanya sekedar kurang min. Ya. Ya kan? Berarti kita untuk menurut kamu apa sih yang ada dalam bayangan kalian prosedur untuk menghitung gaji dengan menggunakan Microsoft Excel? Ya. Berarti kita kira-kira apa sih yang kamu gunakan? Rumus apa sih? Apakah kita harus menggunakan absolut
Ataukah kita hanya menggunakan operator bilangan standar atau basic atau matematik atau hanya sekedar rumus-rumus aritmetik itu aja? Ya sepertinya menggunakan rumus-rumus matematika saja seperti pertambahan dan pengurangan ya. Soalnya untuk dilihat dari pemberian gaji kepada karyawan itu hanya mengurangi gaji dasar dengan beban-beban yang ada. Dan juga biasanya kalau misalnya karyawan yang bukan buruh seperti yang ada direkturnya, biasanya itu bisa dikalikan dengan jabatannya. Misalnya kalau direktur itu biasanya gajinya lebih besar. Oke, dari apa yang disampaikan oleh teman kalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak dari kelompok yang lainnya? Utamanya silakan. Jadi untuk kesimpulan presentasi pada pagi hari ini, dalam suatu perusahaan itu perlu yang namanya perhitungan gaji karyawan yang tepat, tidak melebihkan dan juga tidak mengurangi yang tidak perlu. Dan juga untuk perusahaan juga sebaiknya ada bagiannya tersendiri untuk mengatur yang namanya gaji karyawan tersebut dan juga diawasi langsung oleh bagian yang berwenang supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya. Selanjutnya adalah di rumah kalian membuat sebuah laporan hasil diskusi, tidak dalam bentuk LKPD yang sudah kalian secara manual seperti itu, tapi laporan tersebut kalian buat dalam bentuk apapun media-media yang kalian sukai. Kalau memang menyukai gambar laporan itu boleh, silakan gambar, bukan masalah. Kalau memang pelaporan itu dalam bentuk Microsoft PowerPoint, silakan kalian membuat laporan hasil presentasi kelompok kalian dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kalau Pak, saya lebih menyukai laporan dalam bentuk Microsoft Word, Pak, silakan kalian membuat laporan hasil presentasi kalian ke dalam Microsoft Word. Nah, kalau misalnya kalian lebih menyukai sesuatu yang sifatnya interaktif misalnya, dan kalian kebetulan sudah sering menggunakannya, yaitu dengan menggunakan media Canva, silakan kalian menggunakan media Canva. Di situ media Canva, loh, dalam bentuk apa Pak media Canva-nya? Ada banyak fitur-fitur yang dapat kita gunakan ketika menggunakan media Canva. Ketika kalian bisa menghasilkan output dalam bentuk PDF, boleh, silakan laporannya. Pak, saya lebih menyukai kalau sesuatu itu sifatnya ada visual dan auditorialnya atau ada audionya. Maka yang lebih praktis itu apa Pak? Video. Ada suara, ada gambar. Saya lebih suka itu Pak. Saya ingin membuat laporan dalam bentuk video Pak. Silakan. Atau yang paling simpel saja Pak. Laporan saya paling suka. Saya kalau ngomong saja, silakan rekam pakai HP. Hari ini saya akan melakukan proses laporan bahwa saya hari ini sudah proses berdiskusi dari hasil bla 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 bla. Diskusi saya melakukan hal-hal seperti itu. Pembahasan yang pertama yang akan saya laporkan di sini adalah bla 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 bla. Silakan direkam menggunakan HP. Pak, saya lebih suka menggunakan video sambil vlog, Pak. Rekam vlog sambil jalan seolah-olah lagi di pantai, silakan. Oke teman-teman, hari ini saya akan melakukan proses laporan hasil kita saya ya sambil nyuting. Saya kata halilintar sambil berjalan. Jadi laporan saya Pak, hari ini saya kemarin Pak, saya itu sudah melakukan proses presentasi Pak. Hari ini saya ada di daerah persawahan sambil melaporkan ke Bapak. Kemarin ada presentasi yang boleh, silakan. Kalau itu memang menurut kalian itu unik. Saya memberikan kebebasan kepada kalian untuk membuat media yang dapat kalian kuasai. Proses pengurangan dan penambahan itulah yang akan menghasilkan sebuah gaji bersih. Gaji bersih itulah yang nantinya kita terima. Itu gambaran umum yang ingin Pak Erik sampaikan atau kesimpulan yang hari ini kita bahas. Minggu depan kita akan melakukan proses yang namanya membuat sebuah, kalau kita gambaran prosedur bagaimana sih membuat sebuah aplikasi gaji, maka minggu depan kita akan menerapkan hasil dari pembahasan kita hari ini, yaitu aplikasi gaji
ke dalam bentuk aksi nyata. Aksi nyatanya bagaimana Pak? Yaitu membuat aplikasi gaji. Dengan menggunakan apa Pak? Menggunakan Microsoft Excel. Kalian bisa bebaskan menggunakan rumus yang sekiranya dapat kalian kuasai. Paham ya? Oke. Dan itulah gambaran yang dapat Pak Erik sampaikan untuk minggu depan. Kemudian ada yang ingin Pak Erik sampaikan terlebih dahulu, yaitu mengenai tes formatif. Silakan kalian baca. Pak Erik tidak akan mewajibkan kalian menjawab hari ini. Tes formatif itu secara Pak Erik gunakan secara online, yaitu dengan menggunakan tesportal.net. Di situ ada beberapa soal yang wajib kalian kerjakan. Soal itu tadi nggak harus hari ini kalian kerjakan. Ini adalah bagian dari kognitif kalian, tingkat pemahaman untuk mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai materi yang hari ini akan kita bahas bersama. Jadi tes formatifnya silakan kalian dikerjakan di rumah. Nanti insya Allah ketika kalian mengerjakan di rumah akan Pak Erik chat secara langsung. Hari ini juga nanti insya Allah akan Pak Erik share linknya di grup WA. Insya Allah kita sudah mulai dari membuka, kita sudah melakukan proses diskusi, kemudian melakukan proses presentasi, sudah berlatih pernapasan, kita sudah bla dan lain sebagainya. Pak Erik ingin merefleksikan diri Pak Erik pribadi dan diri kalian saat ini. Silakan kalian buka lembar refleksi yang sudah ada di depan kalian. Refleksi untuk diri Pak Erik sendiri. Lembar refleksi, silakan kalian buka lembar refleksi. Oke, silakan. Lembar refleksi ini merupakan pengukuran apa sih yang apakah pembelajaran kita hari ini itu menyenangkan, itu seperti kalian, ataukah membosankan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pengukuran yang ingin Pak Erik katakan dari pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah, Pak Erik minta tolong Mbak Novi kembali untuk menutup doa penutup kita hari ini. Mengikuti doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini dapat berguna untuk sekarang dan masa yang akan datang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Novi. Sebelum Pak Erik akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang ingin Pak Erik sampaikan terlebih dahulu, yaitu sedikit motivasi akhir buat kalian. Selalu semangat. Insya Allah apapun yang akan kita lakukan nanti atau hari ini pasti akan berguna di masa yang akan datang. Segala sesuatu yang positif yang kita lakukan hari ini pasti berimbas positif di masa yang akan datang. Selalu semangat, bekerja keras. Saya tidak pernah melihat kalian pintar atau tidak pintar. Tidak pernah melihat kalian. Kita kan sama-sama kita mempunyai skill, kita mempunyai keterampilan dibandingkan instansi lain. Kita itu pendidikan vokasi. Semangatlah yang paling penting. Belajarlah yang paling penting. Kerja keraslah yang paling penting. Kedisiplinan itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi pada gimana apapun itu adalah berdoa. Semoga besok kita menjadi orang yang lebih baik lah. Oke, saya kira saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.